Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggota Ahmad Riyadi, Amrullah Khairul Iksan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil video PPT kami, yaitu berjudul Larangan Menipu dalam Menjual Suatu Benda. Ada beberapa macam larangan dalam menjual suatu benda. Yang pertama yaitu larangan gharar. Kata gharar menunjukkan makna suatu kondisi suatu barang apakah akan memberikan kerugian pada pemiliknya tidak diketahui dengan jelas. Dalam hal jual beli, berdasarkan larangan hadis Rasulullah tersebut di atas, unsur gharar juga menjadi salah satu penyebab tidak sahnya suatu akad jual beli. Di mana kemudian istilah jual beli yang bersifat gharar ini dimaknai suatu proses beli yang tidak memberikan kepastian tentang bentuk atau kadar, kondisi, serta harga barang yang dijual. Sedangkan proses jual beli sudah selesai. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli dan jual beli gharar. Contohnya yaitu seorang berkata kepada orang lain, "Aku akan menjual salah satu dari pakaian yang terkena lemparan batu ini kepadamu." Atau bisa juga dengan perkataan, "Aku akan menjual tanah ini kepadamu dari tempat kita berdiri hingga sejauh lemparan batu ini." Yang kedua yaitu hadis larangan monopoli. Bismillahirrahmanirrahim. An Maqmarib ni Abdillahi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtariku illa hati. Dari Muammar bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi bahwa jual beli ini diharamkan dengan syarat bahwa orang yang tersebut mengetahui bahwa apa yang ia lakukan memang dilarang. Namun jika ia tidak mengetahuinya atau barang tersebut bukan merupakan kebutuhan orang banyak, maka hal tersebut tidak diharamkan. Dalam hal yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan masyarakat seperti bahan pokok dan keperluan sehari-hari, Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar dan serius. Adanya sikap monopoli dalam perdagangan mungkin bisa diakui sebagai suatu hal yang manusiawi. Namun jika hal tersebut sangat berpengaruh pada kestabilan roda kehidupan suatu komunitas, maka Islam sangat tegas untuk menghadangnya. Sebab itulah Rasulullah menyematkan status sebagai orang yang terlaknat bagi siapapun yang melakukan monopoli dan memainkan harga pasarannya, apalagi jika ini menyangkut dengan komoditas bahan pokok. Yang ketiga yaitu hadis larangan menawar barang yang sudah dibeli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sumil musli ala yaumi akhi. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain." Hadis riwayat nomor 3886. Imam Syafi'i mengatakan maknanya adalah bahwa saat kesepakatan harga sudah tercapai, namun barang belum dibawa oleh si pembeli dan uang belum diserahkan, masuklah orang lain yang berusaha untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. Gambaran yang diberikan oleh Imam Syafi'i ini hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Malik. Bedanya Imam Syafi'i lebih menekankan bahwa kesempurnaan akad jual beli tercapai setelah kedua belah pihak yang bertransaksi saling berpisah. Contohnya ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada suatu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang lebih murah, atau menawarkan kepada si pembeli barang yang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah perbuatan dosa bila aplikasinya demikian, karena pendapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan membahayakannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan bacaan dari Amrullah keempat, hadis larangan habalil habalah. Dalam surat riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an baihi habalil habalati, bahwa Rasulullah melarang jual beli habalil habalah. Hadis riwayat Bukhari 2143 dan Muslim 3882. Rasulullah diutus kepada umat manusia membawa berbagai macam tugas berat dalam memperbaiki pola hidup manusia dalam berbagai dimensi kehidupan.
Ekonomi adalah aspek kehidupan yang sangat penting karena ini menyangkut dengan urusan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan lahiriah untuk mempertahankan keberadaan manusia di muka bumi ini. Pola transaksi yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini adalah pola yang sangat berbahaya. Tujuan utama yang seharusnya dicapai demi kemaslahatan dua pihak tidak akan bisa tercapai dalam pola ini. Di dalamnya ada unsur peruntungan yang lebih identik dengan unsur perjudian. Sedangkan perjudian sudah sangat tegas dilarang dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, itulah pola perdagangan seperti ini harus dihapuskan dengan keluarnya larangan resmi tersebut. Contoh, jual beli anak dari hewan yang masih di kandungan. Misalnya unta A hamil mengandung unta B. Anak dari unta B ini dijual dengan pengertian ini jual beli yang terjadi adalah bai madun atau jual beli barang yang belum ada. 2. Jual beli dengan batas pembayaran ditentukan melalui lahirnya anak dari unta yang masih ada di kandungan. Berdasarkan pengertian ini, jual beli yang terjadi adalah jual beli sampai batas yang tidak jelas. Talikat Sahih Bukhari dan Mustafa di Bukha 2 atau 753. Kelima, hadis larangan muhakalah, mukhadarah, mula masah, muanabjah dan muajabana. Langsung artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari jual beli, mula masah dan munabadzah. Mula sama adalah proses jual belinya dua orang dengan objek barang terdiri dari dua baju atau ada di tangan masing-masing pihak yang berakad, sama dengan masing-masing pihak membawa baju satu dan dipertukarkan, yang dilangsungkan saat malam hari atau kondisi gelap, dan tiap-tiap dari kedua orang ini diperkenankan menyentuh baju yang dibawa rekannya. Sementara jual beli munabadzah terjadi melalui saling lempar objek barang yang dipertukarkan yang terdiri dari objek baju, dan dengan cara itu mereka bertransaksi. Hadis riwayat Al-Nasai dan termaktub dalam Sunan Al-Nasai nomor hadis 4517. Memahami konsep saling lempar ini menyerupai praktik saat kita tonton adegan film The Good Father yang diproduksi tahun 1990 atau Scarface yang diproduksi tahun 1983, di mana adegannya digambarkan ada dua geng mafia narkoba yang sama-sama membawa barang yang hendak dipertukarkan dan dikemas dalam tas koper. Lalu masing-masing pihak melemparkan barang itu ke arah lawan transaksinya, lalu diambil dan kemudian pergi. Gegernya di belakang setelah tahu ternyata tidak sesuai harapan masing-masing pemimpin geng. Akhirnya terjadi kerja mengejar dan baku tembak dengan aktor utamanya sebagai pemenang meskipun berdarah-darah. Adapun untuk kasus munabadzah yang terdiri dari serombongan objek barang yang dijual dan harus dikenai lemparan, maka dalam hal ini diilustrasikan sebagai ada serombongan kambing beserta pemiliknya, kemudian ada orang lain yang hendak membelinya. Terjadi kesepakatan jual beli, tapi si pembeli bingung mau pilih kambing yang mana. Akhirnya ia mengambil kesepakatan dengan pemilik bahwa kambing yang terkena lemparan adalah yang terbeli. Para ulama sepakat bahwa jual beli munabadzah ini hukumnya adalah haram seiring ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Namun apa yang menjadi ilat keharaman tersebut? Di sini para ulama menafsirkannya. Pertama, menurut Ibnu Hajar Al-Asqali dalam Fathul Bari juz 4 halaman 420 disampaikan bahwa ilat keharaman itu adalah karena tidak melihatnya pihak lawan jual beli terhadap barang sehingga berpotensi tidak saling ridho.
Contoh, ada dua orang yang berakad jual beli, adanya sikhat akad yang terdiri dari dua mekanisme, yaitu A. Ijab kabul, dan B. Adanya melempar batu atau sejenisnya ke rombongan objek barang yang dibeli. Serombongan objek barang yang dijual belikan, atau adanya dua barang yang hendak dipertukarkan, barang yang terkena lemparan atau undian, atau barang yang saling dilemparkan otomatis sebagai ganti atau harga barang dari barang lainnya yang diterima. Baik, saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. Yang keenam, hadis larangan najasi. Bismillahirrahmanirrahim. La yabta'ul mar'u ala ba'i akhihi wala tanajasu wala yabi' khadirul ibadi, yang artinya janganlah seseorang menjual atas jualan saudara, janganlah melakukan najasi, dan janganlah orang kota menjadi calon untuk menjual barang orang desa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2160 dan Muslim nomor 1515. Pengertian najasi secara istilah dalam buku Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer karya Mufid 2016 nomor 38 adalah suatu praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawarkan barang dengan maksud menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga tersebut. Sedangkan najasi adalah skenario untuk menarik harga. Contoh, orang yang menawar sendiri tidak bermaksud untuk membeli barang yang dimaksud itu tidak lain merupakan akal-akalan dari penjual dan dirinya. Si penjual menyuruh seseorang untuk memuji barangnya dan menawar dengan harga tinggi sehingga memancing calon pembeli untuk menawar dengan harga yang setara atau bahkan lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.